إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Nah, ahaduhuma laisa asliyan. Salah satu dari dua ini bukanlah huruf asli, yaitu wahwa al-hamzatu, wahwa al-hamzatu. Yaitu yang hamzahnya ini. Dia bukanlah huruf asli. Ya. Maksudnya bukan huruf asli itu apa? Yaitu hamzatu al, hamzatu waslin. Hamzah pada al ini sebenarnya dia adalah hamzah wasal. Nah, hamzah pada al ini sebenarnya adalah hamzah wasal. Tasqutu 'inda ad-darji wal wasri. Yang mana hamzah wasal itu ya tasqutu. Qulna fi liqa'il madhi tasqutu huna bima'na annaha la tuqra'u aw annaha la taqbalu harakah. Maksudnya hamzah wasal itu tidak dibaca atau tidak menerima harakat 'inda ad-darji wal wasri ketika dibaca lanjut atau dibaca uh, wasal terus macam itu. Dibaca ketika terus dan wasal lanjut. Falaisat asliyatan, maka dia tidak asli. Ya, laisat huna menunjukkan isim laisanya adalah muannas, yaitu kembali dhamir hiya kembalinya ke hamzah, hamzah wasal ini atau hamzah. Maka hamzah tersebut bukan hamzah asli, ya. Hatta naqula inna nantiqu bilafdhiha, hatta naqula inna nantiqu bilafdhiha. Sampai kita mengatakan, sehingga kita mengatakan sungguhnya kita ya melafadzkan atau mengucapkan dengan lafadznya. Idzan bimadza nantiqu, maka dengan apa kita mengucapkan? Nantiqu bismiha, nantiqu bismiha. Kita mengucapkan atau kita melafadzkan dengan namanya. Naqul al-alifu wal lam, al-alifu wal lam. Maka kita mengucapkan atau mengatakan al-alif wal lam. Nah, ini disebutnya alif, bukan hamzah. Nah, karena dia uh, walaupun tertulis alif hamzah semacam ini, tapi sebenarnya dia adalah hamzah wasal. Sehingga kita, nah ini kata ulama Kufah ya, sehingga kita mengucapkannya dengan namanya yaitu al-alif. Hakala. Ada hujjatuhum, yani ulama Kufah al-Kufiyun. Nah, على كل حال أن الخلاف في هذا في هذه المسألة يسير يسير، يعني خلافنا ringan. طيب، وهذه الليلة سنقرأ الفقرة التي بعدها. هنا التنبيه. نعم. طيب، تفضل الأخ عبد الحكيم، أنت اقرأ. الحكيم بسم كنيوان، الله نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف: تنبيه. صار الكوفيون والبشريون يختلفون أيضا في قولنا الكتاب، ذلك الكتاب. الكتاب هل نقول الألف واللام أو نقول ألف لام لا لا، أو نقول ال هكذا. أو نقول إن كنت بصريا فقل ال، وإن نعم، كنت كوفيا فقل الألف واللام. حسبك حسبك. نعم. هنا Syekh Ibnu Utsaimin menerangkan ulang, ya, maksudnya menjelaskan ulang, yani tanbih, peringatan, memberikan peringatan atau menjelaskan ulang, memberikan mulakhas atau ringkasan lah gitu. Sara al-Kufiyun wal Basriyun yakhtalifuna aidan fi al atau fi al-alif wal lam. Huna Sara al-Kufiyun wal Basriyun yakhtalifun. Sara kan termasuk isim kana atau la, termasuk akhwatu kana, saudara-saudara kana, sehingga dia merofakkan isimnya dan menasabkan khabarnya. Wa ismu Sara di sini adalah Kufiyun. هنا اسم صار مرفوع بالضمة، لا، مرفوع بالواو، مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم، ya. Kufiyuna جمع مذكر سالم, sehingga rafa'nya itu menggunakan al-waw. Kemudian al-Basriyun adalah ma'tufun 'ala al-Kufiyun. Al-waw huna harfu 'athaf. Kemudian khabar daripada Sara adalah huna jumlah fi'liyah, jumlah fi'liyah. Nah, di sini Sara al-Kufiyuna wal Basriyun yakhtalifuna aidan. Nah, ini maksudnya adalah karena sebelumnya kan di bab di tanda isim yang pertama al-khafd, ya. Al-khafd bil khafdi yu'rafu bil khafdi. Nah, di situ kan
di istilah khafat. Di dalam istilah khafat itu kan ada khilaf di antara ulama Basrah atau Basriyun dan Kufiyun. Ini ada khilaf. Khilaf yang sama, ringan juga khilafnya karena hanya tentang istilah saja. Kalau Basriyun mereka mengatakan al-jar, jar gitu. Kalau Kufiyun mengatakan khafat. Nah, itu saja. Sebenarnya secara lafadznya saja atau istilah saja, adapun maknanya sama. Nah, huna kadzalika ada khilaf lagi di al. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan aidan, maksudnya saral kufiyun wal basriyun yakhtalifuna aidan fi al fi qaulina, di dalam ucapan kita qaulina al-kitabu ada ayat dzalikal kitabu. Nah, yang dimaksud ini adalah al ini ya. Al-kitabu dzalikal kitabu. Al-alif wal lam di sini kaifa nantiqu al-alif wal lam di sini. Al-kitabu hal naqulu al-alif wal lam huna ya? هل نقول الألف واللام أو نقول ال إن كنت بصريا هنا إن كنت بصريا إن حرف أو أداة الشرط الجازمة أداة الشرط الجازمة kemudian fi'lu syaratnya ini kunta basriyan, jawab syaratnya adalah faqul al. Nah, ini jumlah fi'liyah kan, jumlah fi'liyah faqul al, hada jawabu syarat. Wa qulna fi liqa'il madhi kadzalika, kita sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya, jawab syarat yang terdiri dari jumlah itu biasanya didahului oleh fa. Undur fa. In kunta basriyan faqul al, wa in kunta kufiyan faqul al alif wal lam hakala. Baik, huna terji ila huna in, kemudian ini fi'il syaratnya kunta, ta huna ismu kana mabniun 'ala al-fathi, mabniun 'ala al-fathi, kemudian i'rabnya adalah fi mahalli raf'in ismu kana, kemudian khabar kananya adalah basriyan, basriyan dan mansubun bil fathati. Basriyan mansubun bil fathah. Kalimat Basriyan ini kan aslinya adalah Basrah. Ada qulna fi liqa' al-madhi kadzalika. Basrah. Kemudian dia dinisbahkan ya, dinisbahkan jadi Basriyun. Hakala. Basriyun. Nah, kemudian dia sebagai khabaru kana sehingga harus mansub. Jadi Basriyan hakala. In kunta Basriyan. Jika seandainya engkau atau kamu mengikuti ulama Basrah atau ulama nahwu dari Basrah, faqul al, maka ucapkan al hakala. Wa in kunta, ini juga sama, wa in kunta kufiyan, dan jika seandainya engkau adalah kufiyan, Kufa, mengikuti ulama nahwu dari Kufa, faqul al alif wal lam, maka ucapkan al alif wal lam. Nah, واصل الأخ القراءة. وحجة البصريين وحجة البشريين أن الحرفان والكلمة إذا كانت حرفين ينطق بلفظها ولهذا تقول من حرف جر ولا تقول الميم والنون حرف جر وتقول اللام حرف جر ولا تقول لم حرف جر لا ولا تقول لي حرف جر. ولا تقول لي حرف جر. Nah, hasbuk. Menurut antum harus paham ini ya, hujjah atau alasan ulama al-Basriyin ketika mengatakan al ini, kenapa mereka ngomongnya al bukan al alif wal lam. Menurut anna al, mereka mengatakan hujjatul Basriyin anna al harfan, bahwasanya al itu adalah dua huruf. Al di sini yang dimaksudkan adalah lafdhu al, sehingga fi mahalli nasbin isim anna, dan khabarnya adalah harfani marfu'un bil alif. Harfani khabaru anna marfu'un bil alif karena dia mutsanna. Al itu adalah dua huruf, dan kalimat yang apabila tersusun dari dua huruf yuntaqu bil lafdhiha, dengan lafadznya, pelafatannya. Apabila ada kalimat yang tersusun dari dua huruf, maka dia dibaca lafadznya, pelafatannya seperti ini, semacam ini menurut anna al hakadha naqul anna al, nah itu lafadznya. Baik, boleh ada taqulu, maka dari itu taqul min gitu ya, min harfu jarrin min. Nah, ini kan kita nyebutnya min ya. Wala taqulu al mimu wa nun.
Tidak disebutkan per hurufnya ini enggak, tapi disebutkan secara ini lafadznya. Ada indal basriyin. Min harfu jarrin wala taqulu al mimu wan nunu harfu jarrin. Kemudian contoh lagi wa taqulu lamu wa taqulu lamu al-lamu harfu jarrin wala taqulu li harfu jarrin. Hakana hada hujjatu al-basriyin tentang al. طيب نعم حسبك يا الأخ. بعد ذلك اقرأ الأخ من أخ خير الأمر أنت اقرأ هنا. Ustaz, أيوة نعم. Bismillah. Wa hujjatul basriyin. من هذا؟ Abdul Qadir Ustaz, Abdul Qadir. لا أنا خير الأمر. أيوة نعم تفضل الأخ. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال صارح رحمه الله تعالى ولهذا تقول من حرف جر ولا تقول لكن الكوفيون يقول نعم أحسن الله عليكم وسلم. لكن الكوفيون يقولون إن الحمزة ليست أصلية في الكلمة لأن الحمزة يؤتى بها الواصل للوصل أحسن الله عليكم. ولهذا تسقط عند الدرج والاتصال فتقول نعم. مثلا أكرمت الرجل هل جاءت الحمزة ما جاءت. وتقول مثلا والقمر إذا تلاها والقمر هل جاءت الحمزة ما جاءت الحمزة إذن فننطق باسمها ونقول الألف واللام. نعم حسبك. الآن نأتي إلى حجة الكوفيين. sekarang hujjahnya orang-orang Kufah atau ulama nahwu dari Kufah. Lakin al-Kufiyun, lakin huna انظروا setelahnya kan marfu ya, Kufiyun. Berarti di sini dia bisukunin nun. An-nun sakinah. Lakin hakadha naqra. La taqul atau la taqra lakinna. Kalau antum bacanya lakinna berarti setelahnya harus mansub. Lakinnal kufiyin hakadha. Walakin huna setelahnya kan Kufiyun, berarti lakinnya di sini nunnya adalah sukun. Lakin al-Kufiyuna yaqulun, dan ini berarti la mahala lahu min al-i'rab, atau dia tidak la yu'athir, hadhihi al-kalimah la tu'athir ila ma ba'daha. Kalimat ini tidak memberikan pengaruh ke kalimat yang setelahnya. Jadi kalimat setelahnya ini mubtada. Al-Kufiyun mubtada dan khabarnya jumlah fi'liyah yaqulun. Akan tapi orang ulama nahwu dari Kufah mereka mengatakan innal hamzata laysat asliyatan. Innal hamzata laysat asliyatan. Al-hamzata ismu inna. Nukarir marah tsaniyah. Inna, unzuru inna, kita bacanya inna dengan hamzah di kasrah i hakadha. Itu ketika jatuh setelah fi'il qala yaqulu qul. Ya. Ini qaidah ma'rufah. Dia dibaca inna bukan anna, yaitu ketika jatuh setelah fi'il qala yaqulu. Jadi yaquluna inna hakadha. Innal hamzata, al-hamzata ismu inna, dan khabarnya adalah jumlah ismiyah laysat asliyatan atau laysat asliyatan fil kalimah. Hadhihi al-jumlah al-ismiyah takunu khabaran li inna, dan i'rabnya adalah fi mahalli raf'in. Kemudian nuhallil atau kita rinci hadhihi al-jumlah al-ismiyah. Laysat, isim laysatnya adalah, isim laysanya adalah muannas mustatir takdirnya hiya. Kembali ke al-hamzah. Ya, kembali ke hamzah. Kemudian khabaru laysanya adalah asliyah khabaru laysa. Jadi hamzah itu, sungguhnya hamzah tidaklah asli fil kalimah, dalam kalimat. Dan maksud dari al-kalimah ini adalah kalimat al-alif wal lam itu ya. Al-alif wal lam itu adalah satu kalimat. Kemudian hamzahnya adalah hamzah yang tidak asli gitu. Li'anna al-hamzata, karena sungguhnya hamzahnya itu yu'ta biha lil wasli. Menurut hadhil jumlah al-fi'liyah khabaran, ya, takunu khabaran li anna gitu. Dan isim annanya adalah al-hamzah. Karena sungguhnya hamzahnya didatangkan untuk wasal. Yu'ta biha li al-wasli, untuk disambungkan gitu, untuk menyambungkan. Nah,
Walihada, maka dari itu tasqutu 'inda ad-darji wal ittisal. Walihada tasqutu 'inda ad-darji wal ittisal. Tasqutu huna fa'ilnya adalah dhamirun mustatir taqdiruhu hiya, kembali ke hamzah wasal atau hamzah yang didatangkan untuk wasal ini. Dan makna tasqutu, nukarrir marah tsaniyah, makna tasqutu di sini adalah la taqbalul harakah atau la tuqra'u. Hamzahnya tidak menerima harakat atau tidak dibaca, ya. Tidak menerima harakat atau tidak dibaca ketika 'inda darji wal ittisal, ketika dibaca terus atau sambung. Ada nafsul makna ad-darji wal ittisal. Qulna makna darj atau darj, ya. Daraja fil kalam itu artinya adalah istamarra fil kalam. Daraja fil kalam berarti kan istamarra au fil kalam, lanjut ketika ngomong terus begitu. Nah itu. Dan ad-darj wal ittisal nafsul makna. Makna wahid. Jadi hamzah wasal itu gugur atau tidak dibaca atau tidak menerima harakat ketika wasal atau ketika dibaca lanjut. Fataqulu fataqulu mathalan, contohnya ya, akramtur rajula hakala. Hamzah wasalnya dibaca lanjut, hamzah wasalnya kita baca lanjut, ya. Akramtur rajula. Hal ja'atil hamzah? Nah ini hamzah ini maksudnya. Intabihu ikhwan, ya. Al hamzah itu beda dengan al alif. Kalau al hamzah itu memungkinkan menerima harakat, ya, menerima harakat. Ya misalnya ini syai'un, nah ini hamzah, naqul hadhi hamzah. Kalau al alif, ya, alif tidak menerima hamzah, tidak menerima harakat. Hakala. Ada al farq. Ada hamzah, naqul hamzah. Nah, hal ja'atil hamzah, maksudnya pada kalimat ar-rajul ini apakah ada hamzahnya? Ma ja'at, enggak ada. Ma ja'at. Jawab ma ja'at, enggak ada. Pada kalimat ar-rajul di sini enggak ada hamzahnya, ma ja'at. Wa taqulu mathalan, dan contoh juga wal qamari idza talaha. Wal qamari idza talaha. Pada kalimat al-qamar. Wal qamaru. Ya, pada kalimat al-qamar. Hal ja'atil hamzah? Apakah ada hamzah di pada kalimat al-qamar? Ma ja'atil hamzah. Enggak ada. Ini alif. Sehingga kita bacanya juga wasal atau lanjut. Wal qamar hakala. La naqul wa al qamari hakala. Idzan nantiqu bismiha. Maka kita mengucapkan al itu dengan namanya, yaitu al alif. Nah, nantiqu bismiha. Maka kita melafadzkan atau mengucapkannya dengan namanya, yaitu namanya al alif. Naqulu al alif wal lam. Al alif wal lam. واصل الأخ خير الأمر. خل الخلاف هل يترتب عليه شيء؟ لا يترتب عليه شيء، الخلاف لفظي. إذن إذا وجدت كلمة فيها الألف واللام فاعلم أنها اسم. تقول الليل في هذه الأيام قصير. الليل فيها من علامات الاسم، الألف واللام قصير فيها من علامات الاسم التنوين. حسبك. نعم أستاذ. هذا الخلاف، هذا مبتدأ، kemudian الخلاف بدل ya. كذلك القاعدة في هذا ketika ada isim ma'rifat dengan alif lam ini, isim yang ma'rifat dengan alif lam yang jatuh setelah ini isim isyarah, maka dia adalah badal dari isim isyarahnya. Nah, isim isyarahnya di sini adalah marfu karena dia mubtada, ya, fi mahalli raf'in. Kemudian al-khilafu badal marfu'un bid-dhammah. هذا الخلاف هل يترتب عليه شيء؟ هنا جملة فعلية dan sebagai khabar dari mubtada hada. Nah, kemudian syai'un fa'il dari yatarattab. Apakah, ya, di dalam khilaf yang tadi disebutkan itu yatarattab alaihi syai', memberikan kaifa nutarjimha? Hal yatarattab alaihi syai'un? ماذا نترجم هنا يا اخوان؟ من يعرف اخوان؟ هل يترتب عليه شيء؟ Memberikan pengaruh, Ustaz. Nah,
Kayaknya begitu. Apakah khilaf ini memberikan pengaruh? Nah, mungkin. La yatarattab alaihi syai' atau mungkin mengakibatkan gitu ya, mengakibatkan sesuatu. Apakah khilaf ini memberikan akibat, memberikan pengaruh? Mungkin ahsan. La yatarattab alaihi syai', tidak memberikan pengaruh suatu apapun. Huna fa'il dari yatarattabu, kemudian alaihi al-jar wal majrur muta'alliqun bi fi'il yatarattab. Huna al-khilafu lafdhiyyun. Ini mubtada dan lafdhiyun khabar. Khilafnya adalah ya secara pelafatan saja sehingga tidak berpengaruh lah kepada pelajaran nahwunya. Nah, secara pelafatan atau secara istilahnya saja. Kayak kemarin kan tentang khafad dan jar misalnya, maknanya sama gitu. Cuman pelafatan atau takbir atau istilah yang mereka gunakan itu berbeda gitu aja. Kemudian di khilaf yang terdapat pada al-alif wal lam ini juga khilaf lafzi, khilaf secara lafaz saja. Kalau ulama Basriyun mengatakan al, begitu ngomongnya dukhulu al. Sedangkan ulama Kufiyun atau ulama nahwu dari Kufah mereka ngomongnya dukhulul alifi wal lami. Nah, itu disebutkan eh, nama hurufnya al-alif wal lam. Nah, adapun ulama Basrah disebutkan lafadznya ya. Karena al itu adalah kalimat yang tersusun dari dua huruf sehingga eh, penyebutannya juga sesuai pelafatan dari kalimat tersebut atau gabungan dari dua huruf tadi begitu. Al macam itu. Idan, nah ini khulasahnya. Idan, idza wajadta kalimatan, maka apabila engkau mendapati suatu kalimat, kalimatan maf'ulun bihi dari wajada yajidu. Ta sebagai fa'il. Ta huna dhamirun mabniun 'ala al-fathi. Mabniun 'ala al-fathi. Unzuru, ini kan harokatnya fathah. Berarti kita ngomongnya mabniun 'ala al-fathi. Kemudian i'rabnya adalah fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in. Dhamir itu adalah termasuk isim mabni sehingga i'rabnya itu kita ngomongnya fi mahalli, karena fi mahalli raf'in. Sebagai fa'il. Dan kalimatan mansubun bil fathah karena dia maf'ulun bihi. Dan fiha, yanzur fiha al-alif wal lam. Huna jumlah ismiyah ya, intabihu. Fiha al-alif wal lam adalah jumlah ismiyah. Al-alif mubtada muakhar. Kemudian khabarnya muqaddam fiha, syibhul jumlah. Ya. Wal qa'idah fi hadha, ketika ada mubtada, tapi di sini mubtada muakharnya adalah jawazan ya, hukmuhu jawaz. Boleh. Kenapa boleh? Karena mubtadanya adalah ma'rifat, ma'rifat. Dan khabarnya syibhul jumlah, maka hukumnya boleh mubtada diakhirkan. Kecuali kalau mubtadanya nakirah, maka hukumnya wajib diakhirkan. Nah, huna al-mubtada wal khabar atau jumlah ismiyah ya, jumlah ismiyah. Dengan al-ali al-lamu man'ut. La laysa man'ut. Ma'tufun ala al-alif. Gitu. Ini al-waw. Al-waw harfu ataf. Wawunya adalah huruf ataf sehingga al-lamu ma'tufun ala al-alif. Wa hadhihi al-jumlah al-ismiyah, hadhihi al-jumlah al-ismiyah takunu sifatan atau takunu na'tan untuk kalimat ya. Qulna kadzalika fi liqa'il madhi, ketika ada isim yang nakirah, ini kan nakirah tanwin, kalimatan. Kemudian setelahnya itu adalah jumlah, hadhihi jumlah, jumlah ismiyah. Maka jumlah yang jatuh setelah isim nakirah dia sebagai na'at atau sifat. Jadi apabila engkau mendapati suatu kalimat yang hakada tariqatu tarjamah an-na'at wal man'ut fi lughatina mathalan. Apabila engkau mendapati suatu kalimat yang di dalamnya ada alif dan lam, fa'alam annaha ismun. Hadhihi al-jumlah jawab syarat ya, dari idza. Idza kan adatu syarat ghairu jazimah. Nah, dan di sini fi'lu syaratnya. Apabila engkau mendapati kalimat yang ada alif dan lamnya, maka nahun guru, jawab syaratnya kan adalah jumlah ya, jumlah fi'liyah. Sehingga jawab syaratnya itu harus muqtarinun bi fa, dengan fa, bersambung dengan fa. Fa'alam hakana. Maka ketahuilah bahwasanya kalimat tersebut adalah isim. Fa'alam ini adalah jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena didahului oleh fi'il i'lam, fi'il amr. Dan fi'il amr alima ya'lamu kan mutaaddi ya, mutaaddi. Maka maf'ulun bihnya ini jumlah ismiyah. Annaha ismun sebagai maf'ulun bih dari alima ya'lamu. Idzan hadhihi al-jumlah al-ismiyah fi mahalli nasbin. Maf'ulun bihi. Nah, dan ini kita uraikan lagi hanya sebagai isim anna, kemudian khabar annanya adalah ismun. Taqulu
الليل في هذه الأيام الليل في هذه الأيام قصير. الليل في هذه الأيام قصير. طيب, الليل ini fiha di sini menunjukkan dhamir hiya muannas ya, kembalinya ke al-lail. Maksudnya adalah kalimatul lail. Kata kalimatul lail. Ini fiha fi kalimatil lail min alamatil ismi. Ada atau terdapat terdapat tanda isim. Terdapat tanda dari tanda-tanda isim. Min nih kan ya, antum kalau harus tahu min itu adalah harful jar yang maknanya lil ba'di, untuk menunjukkan sebagian. Karena berarti nutarjim fi lughatina mathalan min alamatil ismi, terjemahannya berarti tanda dari tanda-tanda isim. Terdapat entah satu atau dua misalnya, maksudnya sebagian dari gitu. Menunjukkan untuk sebagian dari agar nutarjim. Dan di dalam kata al-lail terdapat tanda dari tanda-tanda isim. Nah itu al-alifu wal lam. Nah itu ada satu tanda saja dari tanda-tanda isim. Kemudian qasirun. Nah, kalimat qasirun ini fiha di dalamnya min alamatil ismi. Min alamatil ismi. Ada tanda dari tanda-tanda isim. Hakada nutarjim. Ada tanda dari tanda-tanda isim yaitu at-tanwinu. Nah, satu tanda. Dan al-i'rab di sini ya, al-i'rab qasirun ada bisa jadi dia mubtada. Kemudian khabarnya adalah fiha. Khabarnya fiha min alamatil ismi tanwinu. Naam. كذلك الليل فيها من علامات الاسم الألف واللام. وحروف الخفض. الآن العلامة الأخيرة, tanda yang terakhir dari tanda-tanda isim yang 4 ya. Dalam matan kan disebutkan yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi. Hadhihi al-arba'ah. Kemarin sudah kita baca tentang yu'rafu bil khafdi. Kemudian wa at-tanwini. Kemudian qara'na qabla qalil tentang dukhulul alifi wal lami. Wa al-akhirah huruf al-khafdi wa hurufil khafdi. Nah. Nah, kalau kita ngomongnya hurufil khafdi berarti ini seperti al-kufiyun alaysa kadhalik. Al-kufiyun kan mengatakan al-khafdi. Kalau yang basriyun mengatakan huruful jarri. Hurufil jarri. Ada 'inda al-basriyin wa 'inda al-kufiyyin hurufil khafdi. هذه العلامة الأخيرة. هذه العلامة الرابعة. عفوا. هذه العلامة الرابعة. هذه مبتدأ، العلامة خبر، الرابعة نعت للعلامة. العلامة ليس العلامة. علامة. Ini kembalinya ke ini hurufil khafdi. Ini adalah tanda yang keempat. Qulna al-alamah sebagai khabar. Khabar, hakada al-alamah. Mubtada'nya hadhihi. Ar-rabi'ah na'at. Hakada na'at. Fadukhulu harfi al-jarri. Unzuru. Hurufu fadukhulu harfi al-jarri ala al-kalimati alamatun ala annaha ismun. Maka masuknya huna fadukhulu harfil jarri, maka masuknya huruf jar ala al-kalimah. Unzuru dakhala ala ya. Dakhaltu ala al-fasli, atau bisa juga langsung dijadikan maf'ulun bih, masalan dakhaltu al-fasla. Nah, dua-duanya boleh. Dakhala ala atau dakhala langsung maf'ulun bihnya. Nah, fadukhulu harfil jarri ala kalimati alamatun ala annaha ismun. Dukhulu huna marfu'un bidhammati karena dia mubtada, khabarnya adalah alamatun. Alamatnya sebagai khabar. Harfi dukhulu harfi mudhafun ilaih ke ini. Kemudian al-jarri mudhafun ilaih juga ke harfi, hakala. Kemudian ala al-kalimati ini al-jar wal majrur muta'alliqani bi
Ada dukhul. Dukhulu harfil jarri 'alal kalimah. Kemudian khabarnya adalah alamah. Masuknya huruf jar kepada kalimat adalah tanda. Hakana. Qulna kadzalika anna min tariqati tarjamah, cara terjemah ke mubtada khabar bahasa kita misalnya itu adalah dengan penambahan kata adalah gitu kan. Masuknya huruf jar kepada kalimat atau ke dalam kalimat adalah tanda ala annaha ismun. Nah, tanda bahwasanya dia adalah isim. Annaha di sini kembalinya ke hadil kalimat. Ismun khabaru anna gitu. Kemudian hadil jumlah al-ismiyah unduru. Annaha ismun ini kan jumlah ismiyah. I'rabnya adalah fi mahalli jarrin. Hadil jumlah al-ismiyah ya sebagai majrur dari huruf jar ala annaha ismun. Idan hadil jumlah al-ismiyah fi mahalli jarrin ya. Kenapa fi mahalli jarrin? Karena masbukun bi harfil jar ala. Dan al-jar wal majrur huna, al-jar wal majrur ini sebagai sifat atau na'at atau sifat dari kata alamatun. Hakala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hatta huna min soal. Ma fi soal. Baik, nuraji qalilan dari apa? Tanda isim. Aina al-matan? Naqra al-matan. أي هنا علامة الأسماء فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض. Ada 4 tanda pada isim yaitu al-khafd. Ada 4 tanda pada isim yaitu yang pertama khafd, yang kedua tanwin, yang ketiga dukhulu alif wal lam, kemudian yang keempat didahului oleh huruf jar, huruf khafd. Baik. Yang pertama al-khafd itu adalah al-jar atau kasrah itulah ya. Tanda utamanya kasrah. Dan al-khafd pada istilah khafd itu terdapat khilaf ya. Ada yang mengatakan dengan istilah jar gitu. Yang mengatakan jar itu adalah Basriyun. Kemudian yang mengatakan khafd itu adalah Kufiyun. Nah, kemudian tanwin ma'ruf ya. Yang tan atau tin atau bomatain. Dan tanwin hanya bisa masuk kepada isim dan fi'il tidak bisa. La yadkhulu illa 'alal ismi. At-tanwinu la yadkhulu illa 'alal ismi. Seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Utsaimin. At-tanwinu la yadkhulu illa 'alal ismi. Kemudian yang ketiga, tanda yang ketiga adalah dukhulul alif wal lam. Nah, kadzalika fi hadhihi al-'alamah khilafun yasir. Di tanda yang ketiga ini ada khilaf juga, tapi khilafnya ringan dan khilafnya ringan, yaitu khilaf yang secara lafzi, yang secara lafaz saja. Secara lafaz saja. Al-Basriyuna yaqul dukhulu al. Ya. Mereka mengucapkan al, gini al hakala. Dukhulu al. Sedangkan Al-Kufiyun mengatakan dukhulul alifi wal lami. Nah, hadzal khilaf. Kemudian tanda yang keempat adalah huruful khafdi. Huruful khafdi yang ma'ruf ya. Fi, ka, di antaranya bi, fi, ka, bi, kemudian li, kemudian min misalnya, kemudian ala wal akhar dan yang lainnya. Itu huruful khafdi. Baik. Nah, hari ini yang kita baca pada malam ini, wa sanwasil fi liqa'il qadim insyaallah tentang as'ilah. أسئلة. حتى هنا من سؤال إخوان ما في سؤال. إذا نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. شكرا لكم على حسن استماعكم وحضوركم وجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.